of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung saja kita mulai diskusinya. Nah, Om Bob, baru-baru ini ramai banget dibicarakan seputar Putri Tanjung, seorang pengusaha dan juga staf khusus Presiden. Terutama terkait dengan pernyataan yang dia sampaikan, high risk, high return. Ini sebenarnya ceritanya gimana sih? Putri Tanjung ini memang di samping dia adalah staf khusus dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu kan memang mengangkat banyak staf khusus yang dari kaum milenial. Ya. Artinya usianya di bawah 30, ya. Itu untuk jadikan staf khusus, memang dia secara hierarki dia tidak punya anak buah. Dan dia tidak menentukan politik jalannya pemerintahan, ya. Tetapi tugasnya dia itu memang untuk memberi input kepada Presiden Jokowi menurut pandangan mereka kaum milenial kan, itu seharusnya apa yang harus kita lakukan sebagai negara agar negara ini maju, ya. Jadi presiden kita itu di samping beliaunya itu adalah cukup piawai, dia adalah seorang insinyur. Dan pernah menjabat wali kota, menjabat gubernur, dan sekarang menjadi presiden. Itu pengalamannya dia kan cukup banyak. Ya, namun usianya beliau itu kan ya sekarang kan ya sudah bukan milenial, tapi kan dia kan termasuk yang baby boomer lah, ya. Memang dia memerlukan banyak input dari seluruh golongan. Ya, jadi yang menjadi staf khusus di samping milenial tadi itu juga ada staf khusus yang umurnya udah gede. Ya, untuk mengetahui sebetulnya pandangan-pandangan bagaimana, karena dia sebagai seorang presiden, dia perlu pandangan dari semua lapisan masyarakat yang bisa membawa manfaat bagi kemajuan bangsa. Ya, lah Putri Tanjung ini dia di samping jago sekolahnya, ternyata dia kan juga putrinya Hairul Tanjung. Ya, Hairul Tanjung itu pengusaha yang sangat sukses, ya. Kemarin menurut data terakhir kalau nggak salah sekarang jadi orang kaya nomor 3 di Indonesia. Wow. Ya, karena ada saham-saham dari perusahaan yang dia beli itu naiknya luar biasa. Jadi dia menjadi orang terkaya, ya, ketiga lah, ya. Nah, itu kan satu ungkapan-ungkapan yang tidak bisa dianggap enteng. Ya, pasti ada isinya. Nah, sekarang kalau si Putri Tanjung mengatakan high risk, high return, kalau ada orang yang tidak berani ambil risiko, ya, lah artinya kan nggak bisa dapat return. Ya, artinya itu begini. Misalnya ya, sekarang kalau kita punya duit 100 juta, ya jangan 100 juta lah, nanti terlalu tinggi lah, ya. 50 juta atau 10 juta. Sekarang uang itu ditaruhkan di bantal. Itu aman dah. Tidak akan hilang kan? Kecuali ada maling dalam rumah, ya. Atau ada dikerikiti tikus. Ya, jadi kalau uang 10 juta untuk aman, itu sama kita taruh di bawah bantal. Atau kita kantongin terus kemana-mana dibawa, takut hilang, ya. Apalagi untuk investasi, takut nanti, ya. Lah, ini kan namanya orang tidak berani ngambil risiko. Ada returnnya enggak? Enggak ada returnnya. 10 juta disimpan di bawah bantal, setahun ya tetap 10 juta. 2 tahun ya 10 juta kan, tidak ada returnnya. Artinya return di sini itu kan ada hasil dari uang yang kita punya itu. Nah, sekarang ini, jadi kalau you tidak ada risiko yang berani you pikul, ya tidak ada penghasilan. Contohnya tadi itu.
Ya, jadi di sini sebetulnya apa yang dikatakan sama Putri Tanjung itu adalah sebetulnya ini mendidik loh ya. Jiwa dari kebanyakan masyarakat di Indonesia ini kan jiwanya itu jiwa pegawai. Ya, kita lihat tuh kalau ada rekrutmen pegawai negeri yang lamar banyak sekali. Ya, dan kalau kita sekolah itu selalu kamu sekolah harus pinter ya supaya besok kalau bekerja bisa jadi ini, bisa jadi itu, gitu kan? Selalu adalah kalau bisa bekerja. Ya. Nah, ini mungkin juga peninggalan dari zaman kolonial ya. Waktu zaman kolonial itu kan semua kan larinya itu kan harus menjadi pegawai negeri gitu ya. Dari juru tulis, dari apa gitu kan. Nah, sebetulnya apa yang dikatakan Putri Tanjung ini adalah membina, merangsang orang-orang supaya jadi semangat entrepreneur. Ya, entrepreneur itu kuncinya itu adalah berani ngambil risiko. Ya, jadi ngambil risikonya tapi bukan ngambil risiko sembarangan, pokoknya risiko. Berani mati. Ya, kalau risikonya itu dengan modal nekat, ya makan akan mati. Oke, tapi Putri Tanjung juga katanya sempat mengalami kerugian 800 juta loh, Bob. Iya, memang bagi orang yang nggak punya duit sekian besar, menganggap, walah, ini sang putri kita ini sudah rugi 800 juta masih bisa ketawa-ketawa ya. Masih bisa hidup dengan enak, masih bisa bekerja, tidak stres. Ya, paling cuman merenung, tadi ceritanya dia merenung di kamar 2-3 hari selesai ya. Tapi yang membuli, wah kalau saya punya kerugian 800 juta ya saya udah limpong. Wah. Ini memang yang namanya high risk high return itu kan memang juga harus melihat siapa orang yang mengambil risiko tadi. Ya, jadi ada satu pembelajaran yang menarik untuk menjadi seorang entrepreneur. Dalam mendidik bagaimana dia harus mempunyai jiwa entrepreneur. Pada intinya entrepreneur itu adalah berani mengambil risiko. Tapi risikonya itu harus bisa diperhitungkan. Jangan kalau risikonya kita ambil, tapi kalau gagal kita mati. Itu jangan. Oke. Ya, jadi Herul Tanjung, jadi Putri Tanjung tadi itu, kalau dia rugi 800 juta masih nggak ada masalah. Ya, mungkin dia punya harta itu 8 miliar. 800 juta itu kan 10%-nya dari 8 miliar. Jadi dia bermain-main dengan bisnis yang dia geluti kemarin yang sempat rugi itu sudah diperhitungkan. Kalau saya sampai rugi 800 juta, maka dia tidak bangkrut karena masih punya 90% dari 8 miliar. Sebenarnya gimana sih cara untuk mengelola resiko, Om Bob? Ya, sebetulnya kalau kita mau belajar yang membuka open mind, apa sih artinya dari ngambil risiko, itu ada satu contoh yang sangat menarik. Ya, waktu kecil, coba kita kan sering main yang namanya pakai karet gelang. Iya. Ya, karet gelang itu kalau anak-anak zaman kuno sampai sekarang juga ya, kalau pakai ekor kuda, ya, rambutnya dibikin ekor kuda itu kan ditaliin pakai karet gelang. Iya. Ya, karet gelang itu sifatnya kan mentul-mentul ya. Iya, mentul. Kalau jatuh di lantai gitu ya. Iya. Nah, itu ada satu permainan yang menarik. Ya, ada satu katakanlah itu semacam unda-undaan ya, semacam tangga ya. Tangga, oke. Tapi ada tangga yang sempit. Okay. Ya, ada yang tangga yang sempit, ada tangga yang lebar. Nah, maka kita dilatih. Biasanya anak-anak itu semacam lomba. Lomba kira-kira itu jaraknya anak tangga yang sempit
Ukurannya sempit tuh ya kira-kira persis diameternya karet gelang itu ya. Oke. Itu jadi jarak agak jauh, kurang lebih 1 meter atau 1,5 meter. Itu diberi 5 biji karet gelang. Oke. Ada anak-anak 3 biji gitu ya, 3 orang lah ya. Oke. Itu masing-masing dikasih 5. Ya, terus diminta melempar 5 karet gelang itu menuju ke arah anak tangga yang tadi sempit tadi itu, yang ukurannya diameternya cuman seperti karet gelang. Suruh lempar ke sana. Kalau bisa masuk 5, itu misalnya dapat hadiah 100.000 rupiah. Ya, kalau masuk 1 cuma dapat 20.000 misalnya, ya. Jadi kalau 5 masuk semua dapat hadiah 100.000. Ya, semua setuju mau. Ya, nah, semua main ya. Kalau you tidak main nggak dapat duit ya. Pokoknya hadiahnya nggak dapat gitu. Nah sekarang setelah main itu ternyata semua hebat-hebat. 5 bisa semua gitu. Ya. Nah sekarang permainan yang kedua. Ini yang namanya ada risiko. Ya. Kalau ini nanti you kena, you dapat 20.000 kan? Ada 5 100.000 kan? Hadiahnya ya. Nah terus, tapi kalau you gagal, maka setiap kali kegagalannya itu kamu harus bayar 20.000. Wah, oke. Jadi kalau 5-nya dilempar, itu lu gagal semua, maka lu harus bayar 100.000. Tapi kalau dapat 100.000 kan? Nah ternyata 3 orang pada saat diberi soal seperti ini, ya, awas, ini kena ya, 20.000 kalau gagal. Ternyata bukan semuanya yang bisa dapat angka 5 semua. Ternyata ada 2 yang cuma dapat 1. Ya, ada yang lain, ada yang satunya dia tidak berani melaksanakan. Ya, jadi 1 gagal 4. Yang 2, yang nomor 2 ya, itu sama sekali tidak mau melakukan. Yang nomor 3 itu bisa semua. Ya, nah ini menyimpulkan orang yang tengah, yang nomor 2 tadi yang tidak berani, itu jiwanya bukan jiwa entrepreneur. Karena dia tidak berani menanggung risiko. Daripada rugi, nggak usah gitu. Ya. Yang pertama, yang cuma berhasil 1, dia entrepreneur. Ya, tapi agak ngawur. Ya, karena memang dia tuh pertama kali gagal, kena. Gagal lagi, dia masih berani nyoba lagi, gagal lagi. Jadi habis. Cuma dapat 1 tapi bayar 4. Ya. Sedangkan yang paling pojok tadi yang 5-nya selesai, itu entrepreneur sejati. Jadi dia dengan meyakinkan, dengan tenang melempar 1, 2 masuk kena semua. Ternyata pada saat diwawancara, "Hai, kamu nomor 3, kenapa kamu bisa hebat seperti itu?" Tadi pada saat latihan, dia sudah belajar. Plak. Oh, pukulannya harus keras begini, pelannya sekian. Jadi dia udah mempelajari. Makanya dia berani ngambil. Yang pertama tadi yang gagal itu ngawur. Ya kan? Asal berani aja. Gambling berarti ya. Yang kedua, tadi udah belajar, tapi dia takut gagal. Ya dia nggak dapat apa-apa. Yang satu rugi, yang satu untung. Yang untung ini yang bisa selesaikan tugas dan mendapat hadiah 100.000 ini, itu yang namanya entrepreneur. Ya jadi orang memang harus mikir. Oke, berarti gimana ya Om Bob cara untuk kita ngelihat risiko ini
apakah nanti akan bikin saya mati atau bisa saya lewati ketika nanti saya gagal gitu? Ya itu kan ngukur dirimu sendiri. Kamu punya harta berapa? Modalnya itu berapa? Oke. Kalau kamu modalnya besar, ya you mainnya boleh lebih besar daripada orang lain yang nggak punya modal. Jadi maksudnya begini loh. Kalau mental kita tuh harus siap. Kalau seandainya kita gagal 100%, itu apakah membuat kita menjadi jatuh miskin atau bangkrut? Itu yang harus dipikirkan. Terus setelah itu, ya saya akan bangkrut. Oke, kalau bangkrut, berapa yang kamu siapkan kalau seandainya gagal itu tidak bangkrut? Ya, untuk itu misalnya, aku mau main 10 juta rupiah. Artinya main di sini itu bisnisnya pakai modal 10 juta ya. Aku 10 juta kalau sampai gagal, aku nggak apa-apa. Aku masih bisa hidup. Punya tabungan masih ada, misalnya seperti itu. Ya, you main yang 10 juta. Apapun you lakukan. Asal 10 juta ini misalnya you dibuat dagang. Ya. Dagang online misalnya ya. Sekarang kan lagi rame ini dagang online. Dagang online misalnya you beli di tempat lain sepatu atau sandal atau apa baju kaos fashion gitu. Ya, yuk kamu jual lewat online. Ternyata fashion itu nggak laku. Mungkin trennya udah hilang. Kan nggak laku. Nggak laku you banding harga. Diskon 50%, 60%, macam-macam itu baru laku. Nggak berarti you rugi. Ya, modal 10 juta, rugi 5 juta, masih 5 juta. Sebetulnya ini sakit nggak? Sakit. Wong dagang kok rugi. Tapi di sebalik itu, you mendapat pelajaran bahwa dagang itu tidak semudah yang you pikirkan. Karena persaingannya banyak. Kalau mau jual fashion itu juga harus mikir apakah kaos yang kita beli itu masih tren atau tidak. Atau sudah tidak ada tren yang seperti itu. Berarti pelajaran kita salah membeli barang. Nah, orang yang pengalamannya banyak itu kepinterannya di dalam memilih barang itu juga banyak. Jadi punya modal untuk berbuat yang kelak tidak salah. Ya, itu yang istilahnya orang kalau sekolah tuh harus bayar. Ini juga begitu. Ongkos belajar ya. Ongkos belajar. Nah, nanti kalau udah pinter, udah ngerti lah, baru kita berani main yang lebih gede. Karena you udah punya pengalaman. Oh, seleranya masyarakat di sini itu seperti sukanya warna merah. Kok saya belinya baju fashion clearnya saya itu biru, padahal orang suka merah. Lah, saya salah kan? Jadi saya berarti kurang teliti melihat tren dari masyarakat itu apa. Sebenarnya apakah ada formulanya ya? Misalnya saya sudah coba gagal, besok coba lagi gagal lagi. Untuk yang kelima kali, 7 kali, bahkan 10 kali gagal terus gitu, berarti gimana? Ya itu nasibnya kurang baik. Tapi itu nggak ada masalah. Mau salah berapapun tidak ada masalah. Sepanjang kesalahan itu bukan mengulang kesalahan kemarin yang sudah terjadi. Seperti tadi itu. Orang trennya warnanya merah tapi you belinya warna kuning. Nggak laku. Besok mau bisnis lagi. Ya trennya orang fashionnya sekarang trennya baju lengan panjang. You punyanya belinya baju lengan pendek. Ya nggak laku lagi kan. Nah ini namanya dia you nggak mau ngambil pelajaran kemarin waktu warna merah sama kuning tadi itu. Ini. Nah untuk belajar ini sebetulnya itu bisa mencari pengalaman sendiri.
bisa pakai pengalamannya orang lain. Pengalaman orang lain tuh cari temen yang bisnisnya sama, yang pengen you tuju, tanya apa kendalanya, kok kamu bisa sukses tuh apa, itu. Ya, hal yang paling bagus kan kalau you mau terjun di dalam bisnis dan tidak memandang bahwa you modalnya besar atau kecil. Tadi kan ada yang ngomong, oh itu Putri Tanjung kalau rugi 800 juta ya nggak apa-apa, karena dia putrinya konglomerat. Itu kan sebetulnya bukan seperti itu. Ya, you punya modal besar atau kecil, kalau you mau masuk dalam bisnis baru yang belum pernah you lakukan, itu memang risikonya gede. Kalau risiko gede, habisnya juga bahaya juga. Jadi paling bagus ya, you belajar dulu bisnis itu. Kalau misalnya you lihat ada orang lain buka restoran kok laris gitu ya. Misalnya ada orang usaha restoran bakmi misalnya ya. Misalnya sekarang kalau terkenal kan itu misalnya bakmi Gajah Mada ya. Itu kok bisa suksesnya kayak gitu. Yang sekarang namanya bakmi GM ya. Kok suksesnya setengah mati. You ikut-ikutan. Ya, you bangkrut. Mana bisa? You harus belajar bagaimana bikin bakmi yang lebih enak, atau bikin bakmi itu caranya bagaimana. Langkahnya you kerja di restoran bakmi. Oh, bakmi itu begini pengalamannya. Kalau bakso itu begini, sambelnya harus bagaimana, caranya merebus bakmi itu bagaimana. Tidak belajar lewat YouTube doang, tapi harus praktek. Ya bukan lihat, tapi praktek. Praktek, belajar terus macam-macam, termasuk misalnya kalau mau usaha itu kan nggak cuman kepintaran saja, tapi bagaimana mengelola karyawan. Nah, untuk menjadi bos yang baik itu kan harus tahu kalau jadi karyawan itu bagaimana. Jadi harus belajar dulu. Jadi karyawan dulu. Kalau salah ya dimarahin sama bosnya. Ya, itu diterima semua dengan hati lapang. Tujuanmu adalah belajar. Kalau kamu sudah oke, lah bukalah usaha itu sendiri. Kalau sampai seperti itu risikonya nggak besar lagi, udah kecil karena kamu udah menguasai teknik-tekniknya, apanya udah dikuasai semua, tinggal masalahnya modal. Nah kalau modalnya besar ya kamu bukanya restorannya gede, ya. Jadi artinya supaya kalau begitu rame kamu untungnya banyak kan. Tapi kalau modalnya lebih kecil, takut, boleh, jangan gede-gede, melihat pasar. Untungnya kecil karena kamu bukanya restoran kan juga nggak banyak mejanya gitu kan. Ini yang harus dilakukan. Nah, mumpung ngomongin modal nih Om Bob, gimana dengan mereka yang sama sekali nggak ada modal? Apakah kalau misal kita dapat modalnya dari utang seperti itu, apakah juga bisa menjanjikan ya? Ya, ini kan ada satu pengetahuan yang sangat bagus ya. Kalau nggak salah itu di bukunya ya, karangan Amerika itu orang yang hebat itu, yang namanya 22 Immutable Law of Marketing ya. Itu ada 22 hukum kalau orang mau berhasil ya. Pertama, giat belajar, mau macam-macam. Tapi nomor 22 itu satu. Yang paling akhir tuh justru paling penting. Itu semua kamu harus punya duit, harus punya modal. Ya jadi kalau nggak punya modal, udahlah jangan ngomong macam-macam. Memang kalau you mau jadi pengusaha itu harus punya modal. Ya, jadi kalau nggak punya modal gimana? Yang you nggak bisa jadi pengusaha. Harus cari modal itu. Perkara modalnya itu utang dan sebagainya. Lah tergantung you piawai untuk mengajak partner. Kalau memang kamu luar biasa,
pinter luar biasa, cari partner. Gue punya bisnis nih, cuman gue nggak punya modal. Nah, begini bisnisnya kayak apa? Presentasi lah. Saya akan buka usaha ini, ya. Kenapa kok buka ini? Harus bisa dijawab semua. Kenapa buka usaha ini? Berapa modal yang dipakai? Itu kepintaran apa kok yang bisa you handle untuk usaha ini? Tanyain semua. Pasarnya gimana? Ada enggak? Kalau you bisa presentasi dengan meyakinkan, ada partner. Nah, ini tidak ada risiko kan? Risikonya nggak pakai uang, tapi risikonya you kerja keras kan? Nah, orang yang mau ikut join sama you, risikonya uang. Ya, kalau dia merasa ini mantap, oke lah, gua invest lo. Nanti bagi hasil. Nah, setelah dibagi hasil, orang yang dulu nggak punya duit, kalau dapat usahanya bagus, memang you pintarannya hebat, ya you bagi hasil, you dapat duit. Nah, duit itu menjadi modal lo untuk usaha sendiri. Oke. Tapi kita kembali lagi tadi Om Bob ke statement high risk, high return. Apa yang bisa kita pelajari lebih dalam dari itu ya? Ya, kalau ada high risk, high return, kebalikannya kan low risk, low return. Ya. Ya. Tadi kalau kita bicara low risk yang sangat low, itu kan uangnya dibiarin aja. Ya. Taruh di bantal itu low risk. Iya, betul. Very low. How low can you go ya? Jadi uangnya nggak beranak. 10 juta tetap 10 juta. Ya. Paling gampang memberi contoh high risk, high return, low risk, low return. Itu adalah kalau kita punya uang, katakanlah punya 50 juta. Sekarang kamu investkan di bank. Ya. Ini misalnya secara rupiah ya. Oke. Sekarang tanya, bank di Indonesia ini kalau memberi bunga itu berapa persen? Oh, ternyata kita lihat rata-rata itu mungkin 4% per tahun. Itu masih pasang pojok 20%. Jadi 3,2% per tahun. Oke. Ya, jadi kalau kamu punya uang 100 juta ya setahun cuman kembali duit dapat keuntungan 3,2 juta rupiah. Ya, itu contohnya low risk, low return. Bank itu kan jarang bangkrut ya. Ya, oh no. Nah, sekarang yang contohnya high risk, high return gimana? Oke, kita nggak bicara high dulu, tapi yang tengah dulu dah ya. Oke, middle lah ya. Ya, middle ya. Itu ada juga kalau modal you dititipkan di koperasi simpan pinjam, ya itu bunganya setahun 10%. Oke. Ya. Jadi ini menguntungkan mana? Menguntungkan yang masuk di koperasi simpan pinjam kan? Betul. Ya. Tetapi you tahu banyak koperasi simpan pinjam yang sekarang nggak tahu nasibnya. Ya, banyak tadi koran-koran bicara itu ya. Banyak koperasi simpan pinjam yang ternyata nggak bisa mengembalikan investasinya dari nasabahnya ya. Kita jarang kan dengar bank yang nggak bisa mengembalikan uangnya nasabah. Iya. Sangat jarang. Iya. Ya kalau sangat jarang bangkrut kan berarti low risk kan. Nah, cuman 3% lah. Tadi 3,2 kan. 3,2. Tapi koperasi simpan pinjam kita dengar beberapa ada yang bangkrut atau membangkrutkan diri. Scam 3 lari ya misalnya, pemiliknya lari. Ya. Bunganya lebih tinggi. Ya, jadi high risk, high return. Returnnya lebih tinggi tapi risikonya loh. Banyak ada beberapa koperasi simpan pinjam yang lari pengurusnya, yang bangkrut. Yang tidak sesuai dengan janjinya, dikembaliin kapan ternyata modal investasi kita tidak dikembaliin. Nah, ya kan ini ya yang diterjemahin high risk, high return itu seperti ini. Sekarang misalnya asuransi juga begitu. Oke. Orang yang belum punya pengalaman terjun payung, ya,
tiba-tiba dia mau terjun payung. Dia beli asuransi di perusahaan asuransi jiwa. Pak, saya mau beli asuransi. Lo asuransi apa? Saya asuransi jiwa karena besok saya mau terjun payung. Nah, terus asuransi jiwanya tanya, kamu sudah pengalaman berapa lama terjun payung? Wah, saya baru 1-2 kali. Ya, 1-2 kali aja yang dilempar pakai katrol itu ya. Oh, yang bagi jumping itu. Nah, seperti itu lah. Tulus gitu ya. Nah, sekarang perusahaan asuransinya bilang, wah ini high risk nih. Ya, kecelakaan pasti banyak terjadi karena ini belum pengalaman. Maka biaya asuransinya mahal sekali. Misalnya asuransinya dia 100 juta, kalau meninggal atau kecelakaan itu dapat ganti 100 juta, biaya asuransinya mungkin 90 juta. Ya kan? Tapi kalau ada orang parasit, penerjun parasit yang sudah terjun ratusan kali atau 1000 kali, mau beli asuransi, asuransinya tanya, kamu sudah pengalamannya berapa? Oh, besok aku terjunnya itu ke 1001. Wah, berarti 1000 kali sudah. Apakah pernah terjadi kecelakaan? Tidak pernah. Apakah parasitnya pernah tidak mengembang? Tidak pernah. Oke, besok naiknya pesawat apa? Ya, pesawatnya ini ya, dari angkatan udara yang terjamin selama ini kan aman terus gitu. Wah, ya ini. Oke, you mau asuransi kan berapa asuransi jiwamu kalau terjadi kecelakaan? Saya kepengen 500 juta. Gitu kan? Wah, perusahaan asuransinya mikir, wah ini kan tidak ada risiko nih. Betul. Risikonya kecil sekali. 1000 kali dia belum pernah kecelakaan. Ini ke 1001. Masa ya kecelakaan? Wong udah piawai seperti itu. Ya udahlah. Kalau begitu, ya kan? Kalau tadi itu belum pernah bayarnya asuransi 90%, maka kali ini perusahaan asuransi cuma ya udah lu bayar 1% aja deh. Ya 1% itu kan dari 101 kan. Ini 1000 tidak pernah kecelakaan. Berarti toh harganya sudah mahal tuh. Betul. Itu high risk high return. Ada contoh yang lain nggak, Bob? Contoh yang lain, ini yang menarik nih, belakangan ini terjadi ini di Indonesia ya. Ini kan sekarang lagi tren yang namanya trading forex pakai robot. Ini sangat orang populer dengan istilah high risk high return. Ya, jadi sekarang ada orang yang buka trading forex pakai robot. Robot itu kan lebih pintar dari manusia. Ya. Terus dia menjanjikan, ya sehari itu untungnya bisa 10% atau 20%. Wow. Itu berapa kali lipat daripada di bank. Bank setahun 4%. Yeah. Berarti ini sehari 10% atau 20%. Wah, high return banget kan? Banget. Dibandingkan dengan bank itu setahunnya 4%, ini setahunnya bisa kalau sehari katakanlah 10%, sebulan 30%, 300%. Ya, berarti 3000%. Waduh, gede sekali kan? Nah ini berani nggak? Luar biasa nih. Sehari dapat kembali 10%. Edan-edanan nih. Nah orang udah ragu-ragu. Very high return, very high risk. Ya, atau cara kerennya yang lebih populer itu too good to be true. Terlalu baik untuk menjadi betul. Nggak ada kan? Tapi juga ada orang yang nekat. Iseng-iseng, coba betul nggak? Betul juga. Kemarin tuh ada yang rame, nggak usah disebut ya namanya ya, depannya pakai S ya, ya nggak sampai 1 atau 2 bulan ternyata scam tuh ternyata ini penipuan, orangnya lari nggak tahu di mana, siapa yang main udah nggak tahu, karena sekarang ini kan modelnya kan virtual, cuman main internet semua, ya memang betul pertama kali. Wah, untungnya besar, betul luar biasa. Makin lama makin besar.
Ya, orang pada ikut. Begitu udah banyak yang ikut, ternyata hilang, hang, bubar, hilang. Nah itu high risk, high return. Tapi ada nggak sih? Sepertinya ini akan jadi mimpi semua orang nih. High return, low risk gitu ada nggak ya? Itu impossible ya. Ya itu nggak ada lah. High return, low risk itu nggak ada. Ya, kalau pengusaha dan dia tahu bahwa dia punya low risk, ya buat apa dia ngasih high return sama orang? Ya kalau low risk ya kalau kita membeli high return ya yang rugi pengusahanya. Jadi ini selalu harus seimbang. Kalau kita lihat pasar keuangan atau obligasi itu juga begitu. Yang returnnya tinggi jebulnya pada saat beli itu harganya sudah di atas 100. Kalau returnnya rendah kita beli mungkin nggak sampai 100. Nah ini kan terpengaruh sama pasar uang di dunia. Nah itu hampir sama terus. Jadi kalau sampai jomplang, ya itu mesti ada sesuatu. Yang salah ngitung tuh pengusahanya yang jual apa yang beli gitu kan. Ini hati-hati. Jadi high risk, high return tuh terjadi di mana-mana. Artinya begitu, nggak cuma terjadi di bidang ekonomi ya. Ini juga bisa dikiaskan dengan kejadian-kejadian yang tidak menyangkut ekonomi. Ya, misalnya kalau kita mau ujian, ya kita tidak belajar, ya kan? Maunya nyontek, ya. Itu kalau you nggak belajar tapi nyontek hasilmu bagus kan? High return kan? Tidak usah belajar tapi hasilnya bagus, high return kan? Resikonya apa? Kalau ketahuan, waktu nyontek ketahuan, dipecat dari mahasiswa. Itu high risk kan? Itu contohnya itu. Tapi kalau you mau low risk, low return, ya belajarmu tiap hari sedikit. Ya, returnnya lulus tapi belajarmu 6 bulan belajar terus, sedikit terus. Tapi kalau you kepengen high risk, high return ya nggak usah belajar, nyontek aja. Nyontek ketahuan gimana? Kalau nggak ketahuan ya you hebat. Ketahuan you pecat. Ya tapi kalau sekolah kan bukan dari situ kan, bukan lihat ijazah kan. Ijazah itu kalau mau ngelamar pegawai negeri yang dilihat ijazahnya apa. Tapi kalau mau kerja di perusahaan swasta, yang dilihat kepintarannya. Ijazahmu muluk-muluk, di kerja nggak bisa apa-apa ya dipecat. Nah itu salah satu contoh untuk high risk, high return di luar bidang ekonomi atau keuangan. Ya jadi itu tetap semacam rumus lah, ya di mana-mana seperti itu. Om Bob, dari tadi kan kita ngobrol tentang pengusaha, kita diskusinya tentang pengusaha. Tapi ada juga orang-orang yang beranggapan bahwa lebih baik jadi pengusaha daripada jadi karyawan. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, memang. Kalau ada pertanyaan, jadi pengusaha atau jadi karyawan bergaji besar? Ya, jadi istilahnya kalau bahasa Jawa itu kuli ya. Kuli gede apa pengusaha cilik? Sebetulnya zaman sekarang milih menjadi kuli besar. Ya, karena kalau kuli besar tuh risikonya tidak ada di tangannya dia kan. Risikonya adalah pengusahanya. Asal saya kerja benar, tanggal 1 bayaran. Ya, jam kerjanya terbatas, enak. Ya, kalau pengusaha itu 24 jam bekerja. Jadi sekarang tinggal kita suka yang mana. Karakter kita suka yang mana. Suka low risk, artinya low risk itu kalau kita jadi karyawan tuh low risk. Secara umum ya. Karena tidak ada tanggung jawab agar supaya perusahaan ini sukses membayari semua karyawan itu ya. Kalau pengusaha itu dia mempunyai tanggung jawab yang berat karena harus membuat perusahaan ini untung untuk bisa dapat uang membayarin biaya-biaya pegawai.
Ya, jadi kalau ditanya stresnya tinggi mana pengusaha sama karyawan, secara umum stresnya lebih tinggi dari pengusaha. Maka pengusaha kelihatannya kan returnnya lebih gede daripada karyawan. Karyawan udah ditentuin sebulan lu berapa, ya dah, dan UMR misalnya. Tapi kalau pengusaha nggak ada ketentuan itu. Makin usahanya sukses, makin penghasilannya lebih banyak. Jadi ini tergantung karakter dari orang. Tapi kalau sekarang memang jadi pengusaha kan juga susah. Ya, banyak orang ngomong tuh banyak gangguan. Peraturan-peraturan pemerintah atau oknum itu banyak ya. Terus soal perizinan oknum-oknum bergentayangan juga repot. Sedikit-sedikit izin, sedikit-sedikit izin ya. Tapi kalau karyawan kan tenang aja, yang pusing bosnya. Pokoknya gua kerja jam berapa sampai jam berapa, gua tidak nyuri, gua kerja seperti SOP, tanggal tertentu, tanggal 1 akhir bulan bayaran, udah tenang. Ya gitu. Jadi itu bedanya antara pengusaha sama pegawai. Tapi kalau kita lihat dengan tren sekarang, khususnya di Indonesia ini gimana Om Bob? Ya sebetulnya tren sekarang ini, apalagi sejak ada COVID-19 ini ya, itu kan semua WFH toh, work from home, semua ada PHK, pabrik-pabrik pada tutup, toko-toko supermarket gentayang, kesempoyongan. Dan ternyata orang-orang yang kena PHK itu kreatif-kreatif. Dan memang dari data pertumbuhan UKM di Indonesia ini kan naiknya luar biasa. 300%. Ini kebangkitan Indonesia sebetulnya. Dan kalau jadi pengusaha, itu kan sebetulnya unbeatable, nggak bisa jatuh. Kalau karyawan, perusahaannya tutup, you jatuh. Pengusahanya nggak suka sama lu di PHK. Misalnya begitu. Ya, tapi kalau you jadi pengusaha, you nggak bisa jatuh. Karena you mendapatkan penghasilan dari usahamu sendiri. Ini banyak sekarang, 300% kenaikannya zaman pandemi ini. Dengan menjual apa yang dia bisa lakukan. Ada yang bercocok tanam hidrolis, itu sayur-sayur hidrolis itu, ya. Terus ada yang beternak ayam, ya. Terus ada yang nanam makanan-makanan atau tumbuh atau sayur-sayuran langka, ya, nanam asparagus. Terus ada yang menanam buah-buahan, ya. Tiba-tiba orang yang tidak ada background apa-apa jualan tomat, jualan durian, ya, jualan apokat. Ini semua pengusaha. Nah ini bisa berkembang dengan bagus. Jadi ekonominya akan bergerak, penghasilan dari orang-orang juga oke, tapi tetap kuncinya siapa yang bekerja rajin, siapa yang lebih pinter, ya dia nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi bukan orang ngongkang-ngongkang terus teriak, saya sekarang jadi pengusaha deh ya, tapi nggak melakukan apa-apa ya. Ya itu ya nggak bisa apa-apa. Jadi nggak bisa seperti itu. Dan negara yang banyak pengusahanya, itu negara itu akan jauh lebih maju daripada negara yang banyak orang-orang profesinya itu pegawai. Oke. Ini sepertinya akan jadi pertanyaan penutup nih Om Bob. Sebenarnya apa sih syarat untuk menjadi pengusaha? Ya, untuk menjadi pengusaha yang sukses ya. Pengusaha yang sukses, betul. Itu syaratnya yang pertama, memang you punyai motivasi untuk berhasil. Jangan mudah menyerah. Berkeinginan tahu segala sesuatunya. Ya, terus kalau ada kejadian, jangan cuman see it happen. Jangan cuma wonder it happen. Ya, tapi harus make it happen. Jadi kalau ada segala kejadian, harus dikaitkan dengan diri kita sendiri. Apa yang bisa dimanfaatkan kejadian itu untuk keuntungannya dia?
musim hujan. Wah, ini kok musim hujan ya? Petirnya gede. Ya, dingin udaranya. Nah, harusnya bisa cepat-cepat. Oh, kalau musim hujan, banyak orang butuh payung. Yeah. Banyak orang butuh jas hujan. Ya. Nah, kalau begitu saya harus cari itu, saya jualin. Bisa jual online, bisa jual door to door. Kuncinya satu kan, nggak boleh malu kan. Iya. Dan berikutnya, orang itu harus jujur. Jangan nipu. Kalau nipu, orang udah kehilangan kepercayaan, lu nggak bisa jadi pengusaha. Syarat jadi pengusaha, kepercayaan. Itu tip-tipnya. Menarik tadi Om Bob. Daripada see it happen, wonder it happen, kenapa nggak langsung make it happen? Well, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita ya. Kita akan selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 55907788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.